Dulu, waktu kecil, hidup terasa sederhana. Tapi begitu masuk remaja, semuanya berubah. Tubuh, perasaan, cara berpikir, bahkan pertanyaan tentang siapa aku. Aku pun mulai bertanya, kenapa aku mudah marah? Kenapa ingin diterima teman? Masa remaja itu kayak roller coaster. Ada fase senang, bingung, sedih, bahkan memberontak. Kita semua pasti pernah mengalami bagaimana kurva emosi seorang remaja bisa sangat beragam setiap harinya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Halo, aku Adele. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori perkembangan psikologi remaja melalui pengalaman pribadiku selama fase ini. Ketika memasuki remaja awal, aku termasuk remaja yang pelin-pelan, ikut di sana sini hanya karena diajak oleh teman dan takut tertinggalkan. Ikut kantin membeli makan ataupun minuman, padahal aku tidak haus ataupun lapar. Tapi intinya aku tuh ikut arus. Hingga suatu hari aku menemukan dunia literatur, di mana ketika aku benar-benar menemukan satu novel yang aku sukai, aku seperti menemukan jati diriku dan fase yang selama ini aku cari. Dan ternyata bukan hanya diriku saja, tapi beberapa teman dekatku ternyata juga suka membaca novel. Sejak dari itu, kami mulai sharing tentang novel-novel yang kami sukai, saling merekomendasikan bacaan yang menurut kami menarik, serta menuliskan imajinasi yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Nah, dari kisah tadi dapat dianalisa melalui teori Erik Erikson, di mana menurutnya terdapat 8 perkembangan yang akan dari manusia sepanjang hidupnya. Nah, fokus kali ini berada pada tahap yang kelima, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran, di mana di sini remaja pada rentan usia 12 sampai 18 tahun, remaja pada fase ini sedang melakukan pencarian jati diri. Ketika remaja berhasil melalui fase ini, dia akan menjadi percaya diri, menjadi tahu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ketika gagal, maka kisahku tadi sebenarnya mewakilinya, yaitu akan ikut-ikutan saja dengan lingkungannya. Perilakuku yang suka ikut-ikutan ternyata bisa dianalisis juga melalui teori konformitas, di mana menurut teori ini, sebagai seorang remaja, kita sering menyesuaikan diri dengan kelompok hanya untuk melakukan banyak hal bukan karena ingin, tetapi karena takut dianggap berbeda. Pas SMA, aku mulai berpikir kemana arah yang aku akan tuju sebenarnya, karena pada masa-masa ini banyak teman-temanku sudah menentukan pilihan mereka akan lanjut kuliah atau lanjut kuliah. Di tengah huru hara, aku akan memilih lanjut kuliah ataupun kerja. Akhirnya ada satu novel yang membahas tentang jurusan psikologi, walaupun belum mendalam, hanya pengenalan kecil bahwa salah satu tokohnya itu sedang menempuh pendidikan lanjutnya di jurusan psikologi. Nah, awalnya aku belum begitu paham apa sih sebenarnya psikologi ini, tetapi lama-kelamaan ada beberapa video dari media sosial yang membahas tentang psikologi. Nah, dari situ aku baru sadar tentang satu novel ini dan mulai kepo mengenai apa itu sebenarnya psikologi. Ketika naik kelas 2 SMA, aku akhirnya memutuskan untuk akan menuju ke jurusan psikologi setelah sebelumnya mencari kepo bagaimana sistematis psikologi nanti, bagaimana pekerjaannya, atau bagaimana proses belajarnya. Dari menemukan literatur maupun menemukan tentang jurusan psikologi, aku merasa bahwa aku sudah menemukan jati diriku. Aku sudah tahu kemana arahku, akan jadi apa diriku, ataupun aku akan melangkah bagaimana.
Dua hal itulah yang melepaskanku dari fase identity versus role confusion menurut teori Erik Erikson dan juga teori konformitas pada masa SMP dan juga SMA. Tetapi ketika memasuki dunia kampus, ternyata teori konformitas itu masih melekat pada diriku. Mungkin juga pada teman-teman yang baru memasuki dunia baru. Karena pada fase ini, di mana konformitas itu sangat lekat pada fase remaja, yang membuat orang selalu melakukan konformitas agar diterima oleh lingkungannya.